Sekarang gini ya, Todd Bowley habis 500 juta misalnya. Dia bisa beli Mbappe, dia bisa beli Haaland. Iya. Daripada dia beli pemain macam-macam, udah aja beli Mbappe sama Haaland. Berdua taruh depan, iya. 250, Iya. dua kanan kiri, 442. Iya. Si saya tengah pemain gak jelek-jelek, bukan gak bagus malah pemainnya. Masa lu ngeluarin 300 juta buat 4-5 pemain, apa susahnya sih? Pemain yang udah jadi gitu ya maksudnya. Iya, atau lu nggak usah ngeluarin duit lagi, lu tahan Mane anjing. Mane kan minta naik gaji. Iya, atau lu tahan Mane. Iya, kalau lu nggak mau repot, lu taikin aja gajinya. Iya, lu taikin, malah naikin gaji. Akhirnya lu berharap kayak enggak, Liverpool salah tanpa Mane, pincang juga kan? Lah, iya. Chelsea itu pembeliannya kacau banget, tolol banget anjing. Tolol lah. Kalau Enzo Fernandez jadi datang 120 juta. Todd Bowley, Graham Potter, aneh. Cucurella aja udah 70 juta, udah aneh buat gua. Pemain apa ini? Oke, balik lagi di channel Kong Media. Masih sama bajunya, masih sama, tempatnya masih sama. Masih bersama Nando. Karena kalian ada di segmen Kutu Pasar, kupas tuntas partai besar. Boom. Balik lagi di Kong Media. Kita kemarin udah ada obral. Obral yang bahas Indonesia. Malah banyakan Indonesia. Banyakan Indonesianya ya. Karena boring itu. Iya. Gua sampai muap gua bahas Tottenham tadi. Sama seperti pertandingan Kutu Pasar yang kali ini. Gua bisa takerin sama Nando. Gua akan 10 menit karena video akan dihitung 10 menit. Jadi gua akan batasin 10 menit, minimal 10 menit. Ya, gue akan bahas 10 menit. Gue nggak tahu nih bahas apanya sama Nando dengan tim papan tengah ini. Sebenarnya Kutu Pasar, aduh. Sebenarnya Kutu Pasar kupas tuntas partai seberang ini. Kupas tuntas partai Kutu Pasar. Kupas tuntas partai Sengsara. Iya. Udah peringkat 9 10. Ya Allah, 9 10 0 lagi tuh. Ya cocok lah bagi poin loh, bagi poin. Emang enggak jauh-jauh kualitasnya. Nih kita mendingan nih ya jujur aja, gue karena mungkin ya nggak tahu juga 9 10 gue nggak nonton ini. Gue nonton sih tapi nggak selesai gue. Udah jenuh gue. Jujur aja gue nggak nonton ini. Iya, lu tau gak sih gue nonton nih. Terus gue main HP ke kamar, ntar gue balik lagi gitu, duduk lagi nonton. Bukan lagi. kayak Kadang gue tungguin gitu kayak ngapain ya anjing. Lu tungguin juga gak ada gol nih. Iya, gak ada gol dan membosankan nih. Kita mendingan ini aja tuh. Lihat ini buat nambah durasi kan ini. Iya, kita lihat. Kena copyright gak ini? Enggak sih, kemarin yang apa itu City nggak kena copyright. Karena ada videonya mungkin ya. Iya. Ya sebenarnya kita nonton. Ya iklan. Nih ini baru nih, Rese nih. Ini Arhan nih. Iya, main iklan kan. Main iklan. Sintayong juga main iklan. Gue kalau jadi pelatih nih nggak boleh pemain main iklan. Sumpah nih. Kecuali lu udah top-topan banget ya anjing. Kalau mau ya udah, lu mau berkarir di mana gitu. Oh iya anjing. Kecuali juga, keras juga lu. Iya loh anjing enggak apa. Kecuali argumen lu. Yang misalnya Nivea. Tim. Oh iya, kalau mau tim bolanya kalau satuan kayak gini perorangan enggak lah buat gua. Lu atlet ya atlet gitu maksud gua. Nih lu lihat pertandingan boring ini. Tiang. Nah, ini gol bohong nih. Gol ya elah, internet gua ngapa ini? Weh, tolonglah First Media. Ini First Media ya, tolong ya. Ini sekalian surat terbuka untuk First Media. Kenapa Anda sering RTO? Itu dia pertanyaan saya tuh, kenapa Anda? Udahlah, nggak usah lah, anjing buffer lah. Padahal speed saya nggak pelan loh, gitu loh. Maksud saya, tolonglah First Media, tolong dibenahi. Nah nih, ini karena ngejar 10 menit ya. Nih lihat, offside. Ini namanya gol PHP. Gol PHP. Tapi ini di sini yang menarik ini loh. Pemain-pemain barunya kemana ya? Belum dimainin ya? Belum. Ntar kita bahas itu. Iya.
kita lihat highlight. Ya offside. Ya jauh banget bos. Ya kan offside dong. Offside. Ini juga harusnya kayaknya offside deh itu tuh. Umpan ke sono tuh. Ya nggak gol juga. Iya sih. Ah udahlah buffer tuh. Udah malas capek dah. Udah. Gak ada gol juga kita. Nggak ada gol juga. Nih menarik banget nih, Doh. Ini kita langsung bahas line up aja deh. Kita bahas. Line up Liverpool, Muhammad Salah, Gakpo, Harvey Elliott, 4-3-3. yang tersisa. Yang tersisa. 3 inian lagi yang kayak pertandingan kemarin. 3 pemain depan baru yang kayak permain masih belum padu. Belum padu. Lini tengah yang menarik. Lini tengah. Nabi Nketiah cadangan. Bajetik ini pemain muda ya? Iya, pemain muda ya, Muda Bajetik. baru kontrak nggak jelas nih juga, bagus enggak gue bilang. Alcantara oke lah, Alcantara ya. Ya. Standar dunia lah. Iya dan pantas main di Liverpool. Ya sangat. Robertson, Joe Gomez, Konate, Milner. Nah, Arnold nggak dipasang. Iya, Alexander Arnold nggak dipasang. Ini ada apa dengan Arnold yang angin-anginan tuh? Menurut gua, bagi Arnold itu terlalu cepet. Melejit ya. Melejitnya terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Usia masih sangat muda dulu, melejit usia masih muda banget. Dia tuh baru itu umur berapa sih? 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun, 20 sama tahun. kayak ini ya, waktu itu di Inggris Owen Hargreaves, lu inget nggak? Ada tuh pemain tua banget, terus hilang gitu aja. Ketuaan apa kemudaan? Muda banget, 18 tahun main di timnas setahu gue ya. 18 tahun. 18 tahun main timnas dan ya melejit banget gitu, maksudnya Owen. udah langsung bukan Michael Owen juga muda soalnya. Iya, cuman bukan Michael Owen, iya. ini Owen Hargreaves kalau nggak salah. Iya pemain Inggris kalau nggak salah, seingat gue ya. Itu gue pernah nonton iniannya di YouTube loh. Itu melejit banget, hilang langsung terus. Karena gini, Arnold itu masih muda banget dulu, melejit langsung sempet punya label back sayap dan pemain malah salah satu pemain termahal di dunia di usia dia yang kayak gitu. Dan Liverpool di puncak kesuksesan gitu, juara Liga, juara Champion. Ya kan, dan akhirnya mungkin exposure yang dia dapat terlalu besar sampai akhirnya dia kalah sama exposure itu. Gue ngerasa Arnold jadi terlalu cepet naiknya. Iya. Kalau Bukayo Saka juga sekarang masih muda Masih banget, muda 18 tahun. Iya, Tapi 18 tahun. Konteksnya adalah Arsenal lagi terseok-seok nih. Iya. Ya kan, Arsenal lagi terseok-seok gitu. Jadi dia mau nggak mau ngebantu tim. Dia nggak peduli tentang dia pemain hebatnya. Yang penting gue pemain hebat malah jadi beban buat dia. Ya. Gue pemain hebat dan gue harus ngangkat Arsenal. Iya. Kalau Saka mungkin karena Arsenal lagi tersyok banget kan dia pas dia muncul tuh kan lagi. Gue pengen Arsenal balik ke sementara Arnold muncul langsung di puncak kejayaan Liverpool. Iya, Liverpool jaya-jaya banget tuh. Jadi setelah juara, gue pemain kelas dunia nih. Ini gue punya value, gue mahal nih. Dan menurut gue exposure itu yang akhirnya mungkin dia jadi nggak disiplin, dia jadi semaunya dia, ya akhirnya merasa pemain bintang. Ya akhirnya ya mulai perlahan berantakan permainannya. Apalagi musim ini kelihatan banget sih hancur-hancuran. Kita dari Liverpool dulu deh ya, satu-satu. Ini trio depan ini lu rasa ini guyon anjing. Ini jauh banget. Lu tahu enggak statement Klopp apa? Salah performanya menurun. Saya berharap sama Gakpo. Gitu. Wah, maksud gue ayolah Klopp, lu kan pelatih. Kita harus akuin lah Klopp itu pelatih. Bukan pelatih ecek-ecek gitu. Iya anjing. Maksud gue, kok lu bisa punya statement ngandelin pemain kayak gitu sih? Iya anjing. Maksud gue, ya Gakpo boleh jadi pilihan kedua gitu loh maksud gue. Dan mau siapapun pemainnya, lu ya harusnya sama taktik lu. Anjing, lu harusnya optimis dong sama taktik yang lu udah bikin dong. Memang pemain ngaruh, tapi kan pemain akan menjadi pemain hebat ketika menjalankan taktik yang hebat gitu ya kan. Dan gue rasa Klopp ini udah di fase-fase era kayak Dortmund akhir-akhir, tau gak lu? Oh ya udah males deh. Yang akhirnya dia cabut kayak dia ngomong kalau saya masih di Dortmund itu ini nggak akan berkembang. Ini akan jadi buruk buat Dortmund dan menurut gue Klopp mulai di fase itu sih. Tapi emang ini gue nggak tahu ya. Buat gue hidup era di zaman Liverpool, zaman Gerrard kan ya. Torres, Gerrard. Era-era jaya lah, masih jaya lah. Dirk Kuyt, yang zaman-zaman itulah ya. Gue ngeliat
Liverpool ini bukan tim yang heboh sih, maksud gua. Secara dia pun juara juga nggak heboh gitu, maksud gua. Ya 20 tahun ya dia nggak juara ya? Oh, lama banget. Liga kan? Yang kemarin, yang terakhir dia juara tuh. Iya, sekitar 20 tahun yang setelah baru dia juara abis yang Covid kan? Iya, ya gue ngerasa sih Liverpool ya biasa aja lah. Maksud gue bukan tim. Malah gue rasa hebohan Chelsea ya, karena dulu Chelsea. Oh ya, baru kan Chelsea, iya, masih baru kan. Tapi harus kita akuin Liverpool era Firmino, Salah, Mane Itu cantik. itu mungkin salah satu tim terbaik di dunia tuh. Iya. Ada masanya. Ya 2 tahun lalu, setahun yang lalu masih gitu kan? Masih gitu, apalagi pas dia juara champion. Iya, juara champion 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Iya. Ya. Ah itu lagi luar biasa itu Liverpool. Cuma ya balik lagi, tapi gue bersyukur sih, untung musim lalu Liverpool 4 final. Iya. Tapi menangnya final-final kecil kan. Iya. 3 sama champion kalah. Champion, Jadi akhirnya orang-orang sadar gitu. Kalau tim yang hebat, pertama harus punya kedalaman skuad yang hebat. Yep. Kedua, si pemain-pemain yang nggak semua pemain bisa kayak Arnold dan Robertson yang lu ambil dari akademi melejit ya. Itu memang itu lu kayak dapat durian runtuh aja. Kayak Barca, Lamasiaan. Iya, akhirnya ya Barca peringkat 1 sekarang. Iya. Tapi lihat siapa pemain Lamasiaan. Iya. Gavi. Iya. Udah. Si ini Siapa? Pedri Lamasia bukan Lamasia. Oh, Pedri bukan Lamasia. Pedri bukan Lamasia. Akademi dulu, masuk ke Barca Lamasia, Barca B tuh. Barca B, Cuma ya. bukan yang kayak Messi kayak yang dari kecil Lamasia. Yang Iniesta, Xavi gitu, bukan yang kayak gitu. Bukan. Gitu kan akhirnya menurut gua si Liverpool ini untungnya nggak juara. Jadi orang bisa ngelihat kalau Liverpool juara 4 final 4 juara, orang akan kayak tuh lihat pemainnya Liverpool, siapa nih pemainnya juara ini lah, nggak dengan kedalaman skuad yang ini. Iya, pada akhirnya kan ya kedalaman skuad itu sangat penting. Makanya gue selalu Merki sih. Iya, Makanya yang punya Merki sih anjing. Merki banget yang punya tuh. Merki banget anjing. Lu timbang beli pemain aja susah banget sih anjing. Yang maksud gue yang udah jadi gitu loh sosoknya buat gantiin Mane. Sekarang anjing. jadi 4 final musim lalu. Juara 2 peringkat 2 1-1. Masa lu ngeluarin 300 juta buat 4-5 pemain, apa susahnya sih? Pemain yang udah jadi gitu ya maksudnya. Iya, atau lu nggak usah ngeluarin duit lagi, lu tahan Mane anjing. Mane kan minta naik gaji. Iya, atau lu tahan Mane. Iya, kalau lu nggak mau repot, lu taikin aja gajinya. Iya, lu taikin, malah naikin gaji. Akhirnya lu berharap kayak enggak, Liverpool salah tanpa Mane, pincang juga kan? lah, iya. Pincang juga. Ya susah sih kalau pelit itu susah. Lu lihat Ziyech di Maroko bagus kan? Maroko bagus. Di Chelsea biasa aja karena ya kalau Chelsea kompleks juga tuh masalahnya. Iya, nanti ya gitu. Jadi Liverpool ini menurut lu apa yang salah? Udah bisa sampai ada di posisi ini gitu. Yang ibaratnya notabene tahun kemarin dia bawa embel-embel 4 final gitu kan. Raja tanpa mahkota. Iya, raja tanpa mahkota dan di Champion juga gua rasa sebenarnya secara permainan kemarin ya kalau ngelihat dia Liverpool FA. Iya, FA, iya. Iya. Kalah sama Brighton. Kalau kemarin di musim kemarin masih gagah gitu. Ya, yang kalah sama Madrid, dia permainan sama Madrid kalah sebenarnya. Iya, harusnya juara gitu maksudnya. Ya tanpa mahkota, memang juara tanpa mahkota gitu. Masalah mental, cuma Madrid memang sialnya ketemu Madrid ya aja. Ya udah, iya emang kesalahannya ya ketemu Dan Madrid. salahnya Liverpool adalah ketika dia melabeli dirinya raja tanpa mahkota, yang salah adalah raja pasti punya mahkota. Selalu tahu itu. Kalau juara tuh cuma satu. Sisanya ya udah tim just another team in Premier League aja gitu ya kan. Juara tuh cuma satu, mau lu peringkat 2, mau lu peringkat 10. Nggak ada. Lu udah kalah, itu aja intinya. Kenapa gitu. peringkat 2 D3 lebih spesial? Karena dia dapet jatah Champions League. Iya, itu aja. Bukan karena dia peringkat 2. Iya, nggak, nothing special. Iya. Ya, maksudnya Liverpool nih pelit sih. Iya, pelit. Itu salahnya, pelit. Beli pemain. Menurut gue yang harus dibenerin dari Liverpool adalah kedalaman skuad. Udah jelas kalau Liverpool. Ya karena dengan capek segala macem performa akan turun pasti. Dong. Iya, lihat Salah. Nggak pernah diganti. Iya. Van Dijk waktu itu sempet jatuh juga, sempet anjlok. Ya karena mungkin capek lah. Dia main Piala Dunia juga. Main semua pertandingan. Apalagi Liga Inggris yang padat gila-gilaan ya. Maksud gue,
Lu harus maklumi itu, makanya Arsenal aja keteteran, maksudnya udah mulai takut Iya, akhirnya belanja juga kan. Lihat lini tengahnya Liverpool. Alcantara, Bajcetic, Nketiah itu bukan gini. Lini tengah ini jembatan antara diserang jadi menyerang kan? Yap. Atau menyerang dari diserang. Iya. Nah, dengan skuad lini tengah yang kayak gini, ini nggak menunjukkan lini tengah juara gitu. Iya. Nggak lini tengah pemenang gitu. Nabi Ketia tuh nggak berapa kali mengecewakan gitu. Emang Klopp sendiri loh, dia pernah masuk ditarik lagi habis itu. Klopp sendiri. Iya, maksud gua Bajcetic yang gitu, maksud gua Ini apa gitu enggak ya, lah, ngapain lu gitu. Dan lawannya juga Chelsea gitu loh maksud dan gua. Chelsea bukan tempatan untuk coba-coba. Iya. Gitu. Ya walaupun selemah-lemahnya Chelsea ya maksud gua ya. Selama-lamanya Chelsea dan Liverpool sekarang ini bukan tentang lagi bagus atau enggak, ini kan gengsi. Iya, ya sama kayak lagi ibaratnya gini. City City ngelawan MU di putaran pertama yang MU lagi drop. Pertama kali turun itu skuadnya beneran. Pas udah di babak pertama 4-0 baru tuh bercanda. Iya, baru terserah. Baru itu bercanda. Gitu loh. Itu skor berapa sih? 6-4 ya? 6-4, 6-3, Jadi 6-3 ya? 6-3. Itu. Maksud gua serius itu loh City ngadepin ya. Ya setelah 4-0 ya udahlah bercanda gitu. Maksudnya gua nyoba-nyoba formasi. Udah kill the game lah. Iya, anjing itu udah beneran. Ya lu mau ngudak 3 juga masih bodo amat gue gitu. Ini memang antara ya tapi memang skuadnya mau siapa gitu kan, iya Liverpool. Kalau Liverpool emang udah bingung juga. Salahnya dalam pelit aja manajemennya udah. Sekarang tuh ya kita nggak bisa pungkiri lah. Kalau lu mau juara lu harus bakar duit. Iya. Kalau lu nggak bakar duit sih susah lah. Susah banget Ya. Lu didik pemain gitu ya mau berapa tahun gitu. Paling enggak lu mempersiapkan yang buat ketika masuk klub itu anak yang ngedidik dia di klub. Dan itu nggak bisa 11 orang masuk 11. Iya. Mungkin dari 11 seleksi mungkin yang masuk 1-2 yang bagus. 1-2. Bener-bener bagus. Ya gini aja deh. Butuh paling enggak 3 senior lah tuh di dalam tim. Kalau menurut gua ya. Iya dong. Kalau menurut gua butuh 3 senior atau 4 senior di dalam tim muda ya maksud gua. Tim muda. Ya kayak Madrid lah ya. Kayak Madrid. Itu contoh terbaru adalah Arsenal. Lu perhatiin Arsenal. Arsenal itu 11 pemain starting nih ya. 9 pemain muda. Yap. Dia nyisain pemain seniornya Granit Xhaka 29 tahun ya. 30 tahun, Thomas Partey 29 tahun. Dan dia naro kan 4-2-3-1 kan. Dan dia naro 2 pemain senior itu di jangkar. Iya. Memang yang mengontrol semuanya itu. Itu. Akhirnya partainya juga jadi kunci gitu karena kan. Jadi Partey nggak mungkin staminanya nggak kuat yang muda-muda, tapi dia bisa mengendalikan stamina yang muda-muda. Ya itu Madrid juga sama. Madrid gitu juga kan? sama. Kroos, Modric, nggak banyak gerak, nggak banyak Benzema, gerak. lu lihat deh. Emang dia banyak gerak? Enggak, yang banyak gerak tuh siapa? Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni. Cuma kalau pergerakannya nggak diarahin, di lapangan nggak ditaruh, mablah akhirnya. Udah error, lari-lari bingung. Iya, kayak tongkrongan lu main mini soccer dah. Bingung kan mau lari kemana, yang penting ngejebolin. Yang penting mah lari kenceng. Iya, lari kenceng, maju ke depan, jebolin. Bingung, udah di pinggir bingung ya kan. Gitu. Iya harus ini sih ya. Harus balance lah. Harus balance ya. Dan lini tengah sih menurut gue semua lu sekuat semuda apapun lini tengah tuh harus ada seniornya. Harus wajib itu. Harus dominasi senior ya menurut gue. Maroko bisa sejauh itu karena Amrabat juga aja. Amrabat dan kombinasi senior junior iya. Ya Amrabat udah 27 berarti kan sekarang ya udah itu masa-masanya lah. Lagi matang-matangnya. Berarti 40 juta ditawar Barcelona ditolak gak pakai mikir. Iya menurut gue karena value-nya emang di atas itu. Iya lah 65 mungkin. 65 mungkin segitu ya emang ya. Amrabat ya. Masuk akal ya segitu ya. Iya. Gila lu. Kayaknya gelandang jangkar. Melejit lah dia di Piala Dunia tuh. Piala Dunia dia lah. Maksudnya ya kalau dibanding Casemiro ya di Brasil kan kita udah tahu. Ya, kualitasnya udah tahu. Kalau MU pinter jual Fred beli Amrabat. Emang tuh anjing tuh Fred tuh. Nggak jelas laba-laba anjing. Jual Fred beli Amrabat duetin di tengah sama Casemiro. Iya Casemiro. Wah itu sih. Wah ngaco sih itu. Canggih. Canggih sih itu canggih kayak Modric sama ini loh. Cross iya. Wih itu canggih. Atau zamannya
Gattuso sama Seedorf. Iya, Gattuso sama Seedorf itu canggih sih. Tapi siapa yang mau maju nih pertanyaan gua? Seedorf kan nyerang-nyerang gila. Nggak perlu sih menurut gua. Nggak perlu. Karena di atasnya ada Bruno. Oh iya anjing. Bruno juga sekarang juga udah mulai Udah ini mulai nih. redam. Udah mulai redam nih. Nggak ada CR udah mulai Nggak ada redam. CR kelihatan. Nantilah kita bahas itu, nanti kita bahas. bahas. Ini Chelsea-nya tuh. Menurut tuh gimana nih Chelsea-nya? Anjing, pemain baru. Kita lihat pemain baru bertaburan tapi yang main yang main kayak Havertz, Mason Mount, sama Gallagher masih tuh. Oasis lah dia nyanyi bang, main bola, Cucurella, El Hal, Ini Jorginho, Ziyech, iya. Chalobah, mau pemain baru main tuh, iya. Badi Asel. Oh iya Badi Asel ya. Lu nggak tahu gua pemain dari mana kok harga segitu. Coba ya Chelsea. Kalau di total kira-kira Chelsea ngabisin berapa buat belanja di kemarin nih? Chelsea tuh katanya ya musim ini tuh kalau jadi sama Enzo Fernandez Iya. nanti 120 tuh hampir 500. Berarti sekarang udah di 200 300 kan berarti Iya, sekarang kan makanya udah, iya, mungkin. udah sekitar hampir 300. Ya, 300 lah, Hampir ya. 300 lah. Maksud gua 300 dan pemain yang kita nggak hampir mayoritas pemain-pemain kita nggak tahu. Terus melawan Liverpool cuma 0-0. Nah, Liverpool Murdik 100 juta. Ih, Murdik ya. Bagus Murdik. Cantik. Prospek. Murdiknya cantik. Kita lihat yang tadi Iya. aja. Umur masih muda, 24 ya, 23 iya. 24. Prospek. Tapi 100 juta Kayaknya enggak ya? enggak. Ini gue nggak tahu ya, overprice. Akhirnya overprice kayak Anthony, gue rasa. Iya. Ini kasus meledak pertama Cuma kali yang gue dengar. pembelaannya adalah emang harga pemain segitu sekarang emang Tai. Trossard 21. Iya, ini Trossard. Nanti kita bahas lagi. Hari kita bahas tuh. Ini maksud gue, ini overprice lah. Oh, Ini sangat menurut gue sangat. 100 jutaan itu buat pasaran bocah-bocah ini anjing. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Si Casemiro deh didatengin MU berapa duit? 70. 7. Anjing lu bayangin. Haaland berapa? 65. 65-an mungkin ya 70 lah taruh Iya, lah, kalau taruh kita 70 salah lah, 70 ya. 75. Lu bayangin. Orang-orang kayak begitu. Kayak Anthony terus kayak seratusan gila lu. MU dan Chelsea tapi kan terkenal dengan overprice gitu. Ya. Ya cuman ini mah kalau menurut gua Cuma berlebihan dengan tuh. tim yang bermain di Liga Turki ya. Turki apa Rusia? Turki kalau nggak salah. Turki ya. 100 juta nggak masuk akal. Shakhtar Donetsk ya? Shakhtar Donetsk nggak masuk akal buat gua. Kayak Ya Arsenal juga nawarnya tinggi makanya gua goblok-goblokin tuh Arsenal tuh. Didier Drogba tuh dari Chelsea ke Shakhtar Donetsk baru. Masa dari Shakhtar Donetsk ke Chelsea mah harganya segitu? 100 juta mah nggak masuk akal sih menurut gua. Iya anjing. Lah kalau MU kalau Ronaldo ke Al Nassr ya buat entertain, tahuan gitu. Followersnya langsung naik 10 juta. Gila. Maksud gue ya emang ada. Emang pasti orang bisnisnya udah tahu, Iya. udah tahu bukan masalah main atau enggak ini mah Ini mah marketing. masalah marketing dan dia akan balik modal Iya, masih pas dengan bayarin. followers tadi 600.000 apa sejuta. Nah, berapa? Jadi 11 juta. The Gila. power of CR. Iya, mendingan ya bayar aja CR mahal lebih Iya. tuh exposure masuk mah. Exposure yang diharapin Iya. tuh exposure. Gue tadinya nggak tahu Al Nassr, sekarang tahu. CR pindah pun juga akhirnya jadi penasaran juga gue. Iya kan, sama pasti Al kan. Nassr. Pasti gitu. pengen tahu, pengen lihat Iya, kan pengen orang. lihat. Nanti walaupun udah nggak ada CR juga pasti di Piala Asia nih, gaung nih misalkan di AFC ya. Ah, Di- AFC. Al Nassr nanti mungkin jadi spotlight anjing. Iya dong, Ronaldo Bekas Ronaldo pernah orang di sini. juga biar kata nggak tahu pengen beli tiket pengen nonton Ronaldo. Iya, itu yang dilakukan LA Galaxy. Nur. Iya, Beckham. Beckham. Pertama kali Beckham. Itulah yang dilakukan LA Galaxy. Kayak ya kan orang Indonesia kan agak-agak ya nggak semua sih tapi stereotip kan agak-agak error ya. Iya. Emang lu pikir Egi Maulana Fikri datang ke Lecia Gedang? Lecia Gedang apa lah nggak? Iya, Gue nggak iya, tahu iya. lah. Itu gara-gara dia mainnya bagus, prospek. Karena setelah Egi datang followersnya menggila. Dia Itu. tahu Indonesia pasar sepak bolanya itu adalah manajemen yang bagus. Gue rasa juga Sintayong nih buat naikin exposure Sintayong. Percaya dah. Ntar Sintayong cabut, endorsean banyak Sintayong Iya di Korea. Iya kan orang Indonesia kan pasti langsung follow kan. Kayak Persib datengin Asian. Iya. Exposure-nya luar biasa. Exposure iya gila. Gila banget. Gila Kan banget. gitu. Orang manajemen gak perlu mikirin lapangan karena Walaupun lapangan- Asian mainnya tolol ya. Iya, dan gak peduli akhirnya karena orang urusan lapangan adalah urusan pelatih dan staff. Iya. Urusan muterin uang adalah urusan manajemen. Jadi tinggal gimana manajemen dan staff pelatih itu padu. Itu akan jadi tim yang hebat menurut Tapi kalau ini nyari pemain loh dengan harga segitu yang nggak pantas gua. sebenarnya. Iya, makanya kan, nih sekarang gini. Chelsea itu setiap Arsenal mau beli pemain pasti Chelsea mau. Setiap Arsenal. Murdik, Joao Felix. Felix diambil.
Murdik diambil. Sasedo Arsenal mau, Chelsea juga ikut. Arsenal ngebid, Chelsea ngebid, ya kan? Ya, akhirnya kalau manajemen nggak punya gini. Mungkin kenapa Felix, kenapa Sasedo, kenapa Murdik? Karena manajemen yang dilihat sama Arsenal. Kita ngomong Arsenal bukan karena gue fans Arsenal, tapi ya kita harus akui Arsenal musim ini main bagus dan manajemennya peringkat 1 gitu, dan itu dibeli, Arsenal pengen beli karena pemain-pemain ini cocok dengan game Arsenal. Tapi bukan berarti kalau di Chelsea itu ikut bagus iya. Harusnya Chelsea punya manajemen yang dia harusnya tahu pemain seperti apa yang dia butuhkan dan bisa bagus di tim gitu. Bukan cuma pemainnya tapi seperti apa yang dibutuhkan di tim. Itu dia. Kayak Todd Bowley cuma jadi bakar duit, jadi cuma bakar duit. Enggak, Todd Bowley ini orang yang ada uang tapi nggak ngerti bola. Iya. Dia pengen naikin namanya mungkin, tapi ya ini emang ya gue akhirnya percaya bahwa kehancuran Chelsea itu Abramovich cabut. Iya dong, pasti. Abramovich tuh passionate banget sama bola, sama Chelsea ya. Sekarang gini ya, Todd Bowley habis 500 juta misalnya. Dia bisa beli Mbappe, dia bisa beli Haaland. Iya. Daripada dia beli pemain macam-macam, udah aja beli Mbappe sama Haaland. Berdua taruh depan, iya. 250, iya. Dua kanan kiri, 442. Iya. Si saya tengah pemain gak jelek-jelek, bukan gak bagus malah pemainnya. Lah, belakang dikasih Ziyech juga udah cukup dong. Iya, orang udah Mbappe Haaland, sisanya tinggal support-support aja. Iya, support-support aja nih ya. Taruh Ziyech, taruh Mason Mount, Thiago Silva. Ada Thiago Silva. Iya. Belum lagi Wesley Fofana. Iya. Dia beli Fofana lagi, nggak tahu Fofana mana. Mahal juga nih Fofana. 2 Fofana. Kata gue anjing Chelsea ya menurut gue Chelsea sih jauh lah. Proyeksi 2 tim ini gimana, Ndo? Akankah naik lagi atau malah makin mendelem? Kalau harapan gue Chelsea dan Liverpool harusnya naik ya, pengen sih naik biar rame ya di atas. Tapi kalau ngelihat masih kayak gini nggak ada perubahan, ya akan berkutat di 7, mungkin nggak di 11-12 sih, tapi di 7-8-9, 7-8-9, 6, kadang ke 6, kadang ke 7 lagi gitu. Ya itu kan sih. posisi dia sekarang. Iya, akan stabil di situ aja sih kalau kayak gini terus ya. Ya akan berkutat sama Brighton lah ya. Akan berkutat sama Brighton akan jadi pesaing seriusnya. Anjing, aneh banget anjing. Lawannya Brighton. Itu lambangnya burung tuh, apa tuh? Tuh. Aneh. Ya udahlah. Nih jadi ya permainan membosankan. Gol-gol PHP. Chelsea itu pembeliannya kacau banget, tolol banget anjing. Tolol lah. Kalau Enzo Fernandez jadi datang 120 juta. Todd Bowley, Graham Potter, aneh. Cucurella aja udah 70 juta, udah aneh buat gua. Pemain apa ini? Kawan. Back terkuat no. Ye. Zichenko cuma 25 Zichenko. Udah aja beli Zichenko beli 2 ya. Zichenko beli. Masih sisa. Iya. Udahlah guys, jadi segitu aja klub-klub cemen ini. Harusnya nggak masuk ketupas, harusnya masuk obral aja ya tadi ya. Harusnya, cuma ya nggak apa-apa lah. Ya kita hargailah sejarah ini kedua tim. Liverpool, you will never walk alone. Sama Chelsea dengan sejarah Didier Drogba. Iya. Sejarah comeback dari Barcelona. Comeback dari Barcelonanya. Roberto Di Matteo, iya. Juara lu, gila lu. Itu ajaib itu sih, Bang. Itu parkir bis kan waktu itu. Parkir bis gila kan. Torres serangan balik itu sendiri lari. Itu bukan Di Matteo. Habis itu langsung dipecat. Ombot satu itu. Kacau, habis itu langsung dipecat. tapi emang yang berkesan di Chelsea itu. Itu Di Matteo zaman itu, Drogba sundulan. Wah, iya. Tapi Di Matteo tuh dia biar kata udah nganggur juga namanya harum lah gila Di Matteo. Om botak satu itu. Ya udahlah guys. Tapi dia waktu itu yang final itu yang mana? Liverpool Chelsea kan yang Gerrard kepleset. Itu bukan, Bayern Munchen yang Di Matteo kan? Oh iya. Kalau yang Gerrard kepleset harusnya Liverpool juara. Iya. Gerrard kepleset itu City yang juara ya. Gitu. Anjing lu bayangin dah, lu mau nyalahin tapi legend ya kan? Tapi kalau dia nggak kepleset Liverpool juara. Habis itu kan suara langsung cabut ke Barca. Iya, udah gendak banget ya. Kepleset. Kapten tolol gitu. Masanya kepleset lagi nggak ada apa-apaan, anjing kepleset. Wah. Terus yang bikin fatal nggak jadi juara. Iya sih. Kasian Gerrard. Ya jadi guys segitu aja Kutu Pasar kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jersey masih berlaku buat giveaway jersey. Kita tunggu di 1000 subscriber. Gua Boti, Nando. Coba dulu. Bye-bye. Love you.